Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok amfibi yang beranggotakan 1. Putri Latifatul Hidayah, nomor absen 3, nomor 2 Sapna Nur Fadila, nomor absen 7, nomor 3 Nur Aminatus Solihah, nomor absen 13, dan saya Triwah Nur Laili, nomor absen 20, akan menjelaskan soal amfibi. Definisi dan ciri-ciri amfibi. Amfibi atau amfibi merupakan definisi sebagai hewan bertulang belakang vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Amfibi mempunyai ciri-ciri. 1. Amfibi merupakan salah satu vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Nomor 2. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuai secara eksternal. 3. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Nomor 4. Amfibi adalah hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dan di luar tubuh mereka. Nomor 5. Jantung terdiri dari 3 ruang, 2 antrium, 1 vertikal. Nomor 6. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Nomor 7. Memiliki peredaran darah tertutup. Nomor 8. Kaki memiliki selaput. Nomor 9. Anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Sistem reproduksi. Reproduksi pada amfibi sendiri ada 2 macam, yaitu secara eksternal pada Anura dan internal pada Ordo Apoda. Proses perkawinan secara eksternal dilakukan di dalam perairan yang tenang dan dangkal. Di musim kawin, pada Anura ditemukan fenomena unik yang disebut dengan aplexus, yaitu katak-katak jantan yang berukuran lebih kecil menempel di punggung betina dan mendekap erat tubuh betina yang lebih besar. Perilaku tersebut bermaksud untuk menekan tubuh agar mengeluarkan sel telurnya sehingga bisa dibuai jantannya. Amplexus bisa terjadi antara satu betina dengan 2-4 pejantan di bagian dorsalnya dan sering terjadi persaingan antara pejantan pada musim kawin. Siapa yang paling lama bertahan dengan amplexusnya, dia yang mendapatkan betinanya. Amfibi berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu beberapa anggota Ordo Apoda. Reproduksi pada katak yaitu dengan cara fertilisasi eksternal. Katak jantan menjepit katak betina ketika perkawinan, ketika telur dilepaskan dan sperma disemprotkan. Organum urpetricum, ginjal amfibi. Seperti pada ikan sejenis Opis stonefrost, amfibi berekor ginjalnya berstruktur elongasi seperti pada Elasmobranchi, tetapi pada jenis Anura ada tendensi menjadi pendek. Banyak amfibi yang sebagian atau seluruh hidupnya berada dalam air, korpus korenalisnya berkembang untuk membantu mencegah pengenceran yang berlebih dari cairan tubuh. Pembuluh arkinefrik amfibi jantan berupa genital excretory. Pembuluh arkinefrik tersebut hanya melakukan transport sperma. Sistem ini masih disebut sebagai suatu sistem gabungan karena masing-masing sistem masih tergabung pada kloaka sebagai muara bersama, baik untuk sistem ekskresi maupun untuk sistem reproduksi, dan kecuali untuk feses. Terima kasih. Selanjutnya, sistem genitalia amfibi jantan. Pada amfibi jantan, testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantung oleh mesorsium. Sebelah kaudal dijumpai korpus adiposum, terletak di bagian posterior rongga abdomen. Saluran reproduksi, yaitu tubulus ginjal, akan menjadi ductus afferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar membentuk vasikula seminalis atau penyimpanan sperma sementara. Vasikula seminalis akan membesar hanya saat musim kawin saja. Fase afferent merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testis, berjalan ke medial menuju ke bagian kranial ginjal. Ductus Wolff keluar dari dorsolateral ginjal. Ia berjalan di sebelah lateral ginjal. Kloaka kadang masih jelas dijumpai. Pada urodela lebih panjang daripada salientia
yang berbentuk oval sampai bulat dan lebih kompak. Pada caecilian strukturnya panjang seperti rangkaian manik-manik. Pada salamander testis terlihat lebih pendek dengan permukaan yang tidak rata. Badan lemak terlihat pada gonad jantan. Sistem genitalia amfibi betina. Pada betina, ovarium berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau corpus adiposum. Baik ovarium maupun corpus adiposum berasal dari plica gametalis. Masing-masing gonalis dan pars gonalis, ovarium digantungkan oleh mesovarium. Saluran reproduksi berupa oviduks yang merupakan saluran berkelok-kelok. Oviduks dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduks di sebelah kaudal mengadakan pelebaran yang disebut diutus mesonephros dan akhirnya bermuara di kloaka. Pembuahan eksternal. Sistem reproduksi pada amfibi, pembuahannya terjadi secara eksternal. Artinya, penyatuan gamet jantan dan gamet betina terjadi di luar tubuh. Pada pembuahan eksternal biasanya dibentuk ovum dalam jumlah besar, karena kemungkinan terjadi fertilisasi lebih kecil daripada pembuahan secara internal. Pada katak betina menghasilkan ovum yang banyak. Kalau kita membedah katak betina yang sedang bertelur, kita akan menjumpai bentukan berwarna hitam yang hampir memenuhi rongga perutnya. Itu merupakan ovarium yang penuh berisi sel telur. Jumlahnya mencapai ribuan. Pada katak betina juga ditemukan semacam lekukan pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fertilisasi. Hal ini diimbangi oleh katak jantan dengan adanya struktur khusus pada kaki depannya, yaitu berupa telapak yang lebih kasar. Fungsinya untuk memegang erat katak betina ketika terjadi fertilisasi. Demikian dari kelompok kami, kelompok amfibi. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.